Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di pertemuan ke-12 ya untuk mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak ini. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas kembali mengenai software quality shrine ya yang ada di pertemuan 6 kemarin. Yang kita bahas di pertemuan 6 kemarin kebanyakan di area atapnya ya. Kalau teman-teman masih ingat gambar shrine itu adalah seperti ini gitu ya. Waktu itu kita membahas tentang kontrak review ya, tentang project management plan, itu kita membahas tentang bagian atapnya yaitu pre-project SQA komponen. Lalu kita juga membahas beberapa di bawahnya, ada project lifecycle SQA-nya, ada formal design review, peer review, expert opinion, software testing, software maintenance, SQA of external partisipan, yaitu juga kita bahas di pertemuan 6 pada waktu itu ya. Jadi ada dua yang kita bahas tentang atap dan fondasi. Lalu komponen berikutnya kita juga sudah membahas mengenai beberapa ya di antara quality infrastructure komponen yang di lantai di bawah itu ya. Ada tiga kan, quality infrastructure komponen, quality management, sama standar gitu ya. Untuk di quality infrastructure komponen kita udah membahas beberapa ya. Salah satunya adalah configuration management. Terus di quality management juga kita membahas tentang software quality cost ya. Ada software quality metric sebenarnya, tapi ini sebenarnya ada di RPL walaupun itu tidak tidak terlalu detail ya. Kemudian di standar ada quality management standar dan project standar, project proses standar. Ini kalau di materi masuknya ke materi untuk standar quality menggunakan ISO ya, yang waktu itu pernah kita singgung tentang ISO-nya. Nah, untuk materi ISO sendiri, apakah nanti ada atau tidak, itu kita lihat nanti ya, karena kita tinggal dua pertemuan lagi, di mana kita masih belum melaksanakan kuis ya di pertemuan terakhir, seperti biasa untuk persiapan UAS, dan mungkin akan ada satu materi lagi ya, tapi itu mungkin ISO, detail tentang software quality metrics, atau mungkin adalah rangkuman dari materi kita selama ini, gitu ya. Jadi capaian kita sampai di situ dulu untuk materi jaminan kualitas perangkat lunak. Nah, kita hari ini membahas tentang yang paling bawah ya, yaitu yang menjadi dasar daripada semua SQA yang di atas ini ya, mulai dari pre-project, post-project, ada project life cycle-nya, ada quality infrastructure, quality management, dan standar, yaitu human component atau komponen dari sisi manusia. Nah, penjelasan masing-masing itu kita bisa lihat sebenarnya di dalam buku Galin ya. Jadi ini ada di chapter 25, chapter 26 section 1, section apa? Section 2, chapter 26 section 2, dan seterusnya. Nah, untuk materi kali ini kita rangkumkan saja kelima dari human component ini untuk masalah organisasi human component ya, yang mana memang detail dari masing-masing ini dibahasnya di program studi sistem informasi biasanya. Baik, jadi tujuan utama dari basis organisasi SQA atau organisasi untuk SQA ini adalah jadi dalam mengeksekusi suatu penilaian terhadap kualitas perangkat lunak, maka dibutuhkan suatu unit khusus ya. Waktu pertemuan 6 itu kan ada diagram yang menjelaskan mengenai unit-unit khusus yang berkontribusi terhadap kualitas-kualitas perangkat lunak. Nah, unit-unit itu bisa macam-macam stakeholdernya, gitu ya. Mulai dari biasanya sih ada unit sendiri ya untuk menjamin kualitas atau SQA quality masalah sumber daya manusia, di mana di dalamnya nanti mengatur ada software testernya, ada top management, ada user, ada developer dan lain sebagainya. Nah, segala sesuatu yang kita pelajari kemarin mengenai
shrine dalam software quality assurance itu tidak akan bisa dilaksanakan apabila komponen manusia ini tidak ada, gitu ya. Jadi tujuan daripada organisasi SQA ini adalah yang pertama untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen SQA. Tiap perangkat lunak yang kita ciptakan itu mungkin membutuhkan penilaian kualitas yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang cukup dinilai oleh tim internal saja, bahkan ada yang harus dinilai oleh tim eksternal agar perangkat lunak yang dihasilkan itu memiliki tingkat objektivitas yang tinggi ya, yang tidak tergantung pada keinginan para stakeholder. Jadi memang dia berdasarkan suatu kebutuhan sehingga perangkat lunak yang diciptakan itu bisa dipakai dan bisa bertahan lama. Kemudian posisi manusia di sini diperlukan untuk mengevaluasi gitu ya, dan untuk mendeteksi segala penyimpangan dari prosedur dan metodologi SQA. Jadi dalam melaksanakan SQA, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bisa jadi dilaksanakan secara sengaja ataupun tidak, gitu ya. Ada mungkin yang kurang juga bisa, gitu ya. Jadi bisa juga untuk menyarankan perbaikan pada komponen SQA. Nah, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan dari komponen-komponen SQA itu bisa terjadi karena keterbatasan waktu dan dana, gitu ya, dan budget. Tidak hanya itu, keterbatasan orang-orang yang mengeksekusinya itu bisa saja terjadi ya. Seperti yang kita waktu itu pernah bahas, sebenarnya keberadaan sebagai contoh ya, keberadaan dari reviewer eksternal atau software quality eksternal itu sangat bagus sebenarnya. Namun untuk menyewa seorang profesional dari eksternal itu memerlukan biaya yang mahal, gitu ya. Sehingga memang penyelenggaraan dari eksternal komponen, eksternal entity untuk menilai suatu perangkat lunak itu jadi sangat terbatas, gitu ya. Ada yang lebih murah waktu itu yaitu dari internal sendiri, cuman kalau internal itu ya subjektivitasnya jadi tinggi karena banyak kepentingan yang ada di situ. Nah, itulah tugas-tugas dari organisasi manusia yang ada pada unit-unit SQA ini, gitu ya. Jadi dia akan mengevaluasi kalau nanti ada beberapa proyek, misalnya proyek yang kecil seperti apa SQA-nya, proyek yang besar seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu menghasilkan produk, membuat perangkat lunak, nah itu juga SQA-nya seperti apa. Nah, itulah tujuan daripada organisasi human ini ya, human component ini, ya manusianya lah. Nah, yang pertama itu adalah manajemen role. Jadi perangkat lunak itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau dari sisi manajemennya tidak mensupport segala kegiatan yang berkaitan untuk mendukung pembuatan perangkat lunak yang berkualitas, gitu ya. Sehingga dalam bukunya Galin 2004 ini disebutkan ada beberapa role atau tugas-tugas dari top manajemen. Ini lebih ke arah top manajemen, artinya manajemen tingkat atas ya, di mana mereka itu harus pertama mendefinisikan aturan kebijakan mutu. Jadi dalam menghasilkan satu produk perangkat lunak, mutu seperti apa yang harus dicapai. Lalu bagaimana cara mencapainya, gitu ya. Orangnya seperti apa saja yang harus mengerjakan, ya, dan lain-lain itu semua adalah top manajemen yang menentukan. Kemudian yang kedua, melakukan tindak lanjut yang efektif atas implementasi kebijakan mutu. Setelah implementasi daripada perangkat lunak dieksekusi, gitu ya, kemudian dilaksanakan suatu kebijakan mutu, diimplementasikan juga di perangkat lunak itu, kemudian keluar hasil, gitu ya. Nah, di situ top manajemen harus mensupport banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan kebijakan mutu, gitu ya. Apakah di sana akan ada permasalahan, misalnya, gitu ya, banyak user yang tidak bisa menerima perangkat lunak, misalnya, atau dari keterlambatan delivery perangkat lunak, nah itu semua dinegosiasikan oleh top manajemen. Jadi top manajemen itu bukan berarti hanya orang yang bisa merintah-merintah saja, yang bisa nyuruh-nyuruh saja, tapi memang mereka bekerja sebagai negosiator, ya, pengatur strategi, pengatur rencana dan lain-lain di dalam SQA ini.
Lalu yang ketiga, tugas dari top manajemen adalah mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menerapkan kebijakan mutu. Jangan sampai nanti hanya satu orang saja, misalnya testernya, lalu satu orang tester itu menguji 10 perangkat lunak, ya tentu itu tidak efektif gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat kasus di Indonesia itu banyak banget ya, beberapa perusahaan startup, perusahaan-perusahaan yang misalnya mendapatkan dana inkubasi dari pemerintah gitu ya, yang tidak memiliki unit SKA ya, atau unit penjamin kualitas mutu dari perangkat lunaknya. Sehingga perangkat lunak yang dihasilkan itu kalau cuman sebatas bisa dipakai ya bisa aja gitu ya. Cuman masih banyak sekali kekurangan, apalagi kekurangan masalah-masalah non teknis ya, seperti kebijakan, cara penggunaan, dan lain-lain lah banyak. Karena memang di Indonesia itu hanya mementingkan apa, coding gitu ya. Jadi kayak bikin perangkat lunak itu yang dipikirin tuh coding aja, coding, coding dan coding lagi. Padahal kalau kita belajar perangkat lunak, software rekayasa perangkat lunak ya, software engineering, coding itu hanyalah bagian yang paling kecil dari serangkaian proses pembangunan perangkat lunak yang lain. Jadi mindset itu memang harus kita ubah gitu ya. Boleh aja kita ekspor di coding, bisa aja gitu ya. Tapi dalam pembangunan perangkat lunak itu tidak semerta-merta hanya coding yang dibutuhkan, enggak. Coding adalah bagian penting yang dimasukkan ya, terus requirement juga penting, desain penting ya, pengujian perangkat lunak penting, penjaminan mutu penting, jadi semuanya penting. Nah, dari semua level kepentingan itu kita harus sadari bahwa coding itu adalah level kepentingan yang tidak begitu besar gitu ya, atau yang kita bisa bilang paling bawah, tapi dia memang sangat berarti. Itu kebanyakan di Indonesia itu hanya memikirkan coding, coding, dan coding, sehingga kebanyakan perusahaan startup itu meng-hire programmer saja, gitu ya. Meng-hire banyak sekali programmer tanpa mempertimbangkan kehadiran dari software tester misalnya, atau orang-orang yang ahli untuk menguji perangkat lunak, ya, software designer, software analis, dan lain-lain itu dianggap sangat apa, lebih mudah dari coding ya bagi para startup yang ada di Indonesia. Padahal itu enggak. Gitu ya. Lalu yang keempat, tugas daripada top manajemen adalah menugaskan staf yang memang memiliki kemampuan untuk menguji perangkat lunak. Ya, bukan programmer yang dipaksa jadi tester, bukan gitu ya. Kalau kita ngomong misalnya di area umum dari computing kurikula, jadi ilmu computing, programmer bisa coding, harus bisa coding. Kita ngomongin sistem analis, sebenarnya sistem analis itu juga harus bisa coding gitu ya. Kalau bisnis analis enggak. Terus kalau kita ngomongin software tester memang harus bisa coding. Jadi semua kurikula yang ada di bidang computing itu basicnya adalah bisa coding gitu ya, bisa paham algoritma dan lain-lain. Itu memang basic dari keilmuan. Tapi ketika kita sudah menyentuh masalah-masalah keahlian, misalnya sebagai sistem analis, itu kan berarti kita ngomongin bukan masalah codingnya yang dinilai, tapi masalah menganalisa perangkat lunaknya. Kalau programmer, baru kita berbicara masalah codingnya. Kalau di bagian software quality, maka kita akan menilai bagaimana kemampuan seseorang itu dalam menilai kualitas perangkat lunaknya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti top manajemen itu meng-hire programmer untuk menjadi SQA, jangan gitu ya. Karena memang SQA itu tugasnya berbeda, walaupun memang harus mengerti kode gitu ya, tetap harus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menindaklanjuti kepatuhan prosedur penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu itu kan tidak instan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dieksekusi atau dikerjakan. Ada mungkin langkah-langkah yang bisa dikerjakan secara bersamaan atau harus menunggu gitu ya, antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, itu harus jelas prosedurnya sehingga nanti di bagian SQA itu tidak bingung gitu ya. Ini harus ngapain dulu pertama kali gitu ya. Dan yang terakhir, top manajemen itu ini memiliki apa beberapa pekerjaan, yaitu memberikan solusi untuk masalah jadwal, ya pelaksanaannya misalnya berapa lama,
bertemu siapa dan lainnya. Lalu masalah anggaran juga ya. Jadi dalam melaksanakan suatu pengujian perangkat lunak ya harus ada anggaran ya. Dan yang terakhir adalah mengatasi hubungan ke customer atau ke pelanggan. Jadi pelanggan itu diedukasi, gitu ya, diberitahu bahwa akan ada acara dalam pengujian perangkat lunak, akan ada dijelaskan masalah kualitas perangkat lunak itu seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian kalau proyek ini ada masalah, maka top manajemen lah yang akan menanggulangi itu, gitu ya. Karena dari bawah-bawahnya, misalnya dari software developer, software tester dan lain sebagainya, itu semua kan mengikuti arahan dari top manajemen. Ya, begitu ada masalah ya top manajemen yang maju kan secara organisasi seperti itu. Dan memang kalau kita ngomongin Indonesia kembali lagi itu sangat susah diterapkan di negara ini. Nah, ini menurut Galin inilah tugas-tugas dari top manajemen gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah the SQA unit atau unit penjamin kualitas atau penjamin mutu gitu ya. Nah, yang ada pada SQA unit ini adalah SQA unit itu sendiri dan software tester biasanya. Jadi yang nanti waktunya akan tersita banyak itu adalah unit penjaminan mutu dan software tester, dua itu aja. Ya, yang banyak waktu buat apa? Buat mengabdikan diri untuk urusan software quality assurance tentunya. Jadi yang akan ngomongin masalah software kualitas, menguji perangkat lunak, gitu ya, menerapkan aturan-aturan prosedur perangkat lunak, misalnya meng-hire orang untuk mencari orang yang profesional sebagai external entity dan lain sebagainya, itu diatur oleh unit SQA ini sendiri, gitu ya. Jadi dalam satu organisasi itu memang ada yang namanya unit SQA atau divisi SQA. Nah, lalu segmen yang lain gimana? Misalnya staff, manajerial dan lain-lain. Itu sebenarnya dia tidak intens di dalam membahas masalah SQA. Tapi memang hanya sebagian waktunya aja yang memang dipakai untuk membahas masalah quality. Karena ya itu tadi developer itu tugasnya lebih banyak di coding misalnya. Sistem analis lebih banyak di requirement. Ya, top managerial juga lebih banyak dia membahas masalah yang lain lagi gitu ya, tidak hanya membahas tentang SQA saja dan lain-lain. Nah, jadi untuk tercapai atau tidaknya suatu produk yang berkualitas nih, ya di sini kita katakan bahwa produk itu adalah software, adalah tugasnya SQA unit atau divisi SQA ini, yang nanti dia akan menjadi penggerak utama, pemrakarsa, dan mengkoordinasi semua sistem-sistem atau komponen-komponen yang ada pada SQA serta penerapannya. Jadi mereka lah yang nanti akan membuat suatu badan regulasi tentang cara menilai perangkat lunak, ya misalnya kita menilainya menggunakan apa, Mekos Quality kah, ISO kah, dan lain sebagainya. Kemudian menguji unit testing, misalnya menggunakan teknik apa, gitu ya. Lalu menguji integration testing, lalu melakukan sistem testing, misalnya kita menggunakan apa saja nih sistem testingnya. Misalnya salah satunya untuk menguji security, kita menguji menggunakan penetration test, misalnya. Atau untuk menguji availability, kita menggunakan load balancing test, dan lain-lain, itu semuanya diatur oleh bagian SQA unit ini atau divisi SQA ini. Nah, kalau misalnya SQA unit ini dieksekusi dengan baik oleh perusahaan, maka kita akan mendapatkan beberapa struktur organisasi gambaran umum ya, struktur organisasi yang bisa diterapkan dalam unit SQA ini. Jadi yang pasti yang pertama adalah ada kepala unit SQA-nya atau kepala divisinya. Kemudian dibagi dua, di bawahnya ada masalah operasinya, operationnya, dan ada masalah untuk development dan maintenance-nya. Jadi masing-masing ada satu orang yang menduduki di area operations dan di area development and maintenance. Nah, kemudian di area operasional itu ada Project Lifecycle SQA, ada SQA Infrastructure Operation, ada Internal and Certification SQA Audit, lalu ada SQA Support juga, gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan bekerja untuk masalah-masalah operasional dalam eksekusi dari software quality assurance. Nah, kalau untuk membahas masalah-masalah strategisnya, itu biasanya banyak dibahas di SQA Development and Maintenance. Baik itu standar dan prosedur, ya, information sistemnya, SQA engineering-nya, dan lain-lain.
Nah, jadi nanti dua unit ini, SQA Operations dan SQA Development and Maintenance ini akan bekerja bersama untuk mengapa menghasilkan suatu perangkat lunak yang berkualitas atau menilai suatu produk perangkat lunak yang dibuat oleh developer. Nah, untuk masing-masing pekerjaan dari SQA unit ini sebenarnya menghandle dari SQA shrine yang di atas gitu ya. Jadi shrine yang di atas itu diibaratkan suatu bangunan yang dihandle oleh divisi-divisi ini dalam eh, apa eksekusinya untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Ya ini kurang lebih lah gitu ya. Walaupun memang secara implementasi ya ini jarang kalau di Indonesia ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal gitu ya, yang produknya eh, skala nasional, misalnya e-commerce atau lain-lain ya. Salah satunya itu biasanya ada untuk developer game yang banyak mengeksekusi di bidang SQA unit karena mereka inginnya menghasilkan game yang memiliki kualitas bagus gitu ya. Kalau bisa saat game itu di launching itu sudah tidak ada bug sama sekali. Nah itu SQA unitnya pasti ada tuh gitu ya. Nah tugas SQA unit ini kembali lagi ke tadi ya. Jadi memang mereka itu tugasnya ya secara umum mencari-cari kesalahan. Tapi bukan mencari-cari kesalahan pekerjaan orang, bukan gitu ya. Tapi mencari kesalahan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Nah, apabila ketemu kesalahan, keliruan dan lain-lain, maka akan dievaluasi, gitu ya. Karena tujuan kita itu adalah membangun perangkat lunak yang berkualitas, gitu ya, bukan menghancurkan karir orang. Nah, kebanyakan orang-orang itu kalau yang saya perhatikan ya, sepengetahuan saya, kalau udah ketemu unit-unit penjamin mutu, gitu ya, di untuk masalah perangkat lunak, ini biasanya takut, gitu ya. Padahal ya jangan takut, gitu. Cuman itu kan tugasnya memang mengevaluasi perangkat lunak. Karena developer, customer, gitu ya, SQA unit, top managerial, dan lain-lain atau para stakeholder itu kita sebutkan, itu sebenarnya tujuannya sama, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Namun kita ya diterapkan, ditempatkan di job desk-nya masing-masing aja, dan kebetulan memang SQA unit ini job desk-nya adalah menilai kualitas dari perangkat lunak yang dibuat, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tugas unit SQA. Jadi yang pertama itu mempersiapkan program mutu tahunan. Jadi tiap tahun biasanya mengalokasikan atau merencanakan program mutu gitu ya. Misalnya saya mau bikin perangkat lunak, proyeknya 1 tahun, maka tiap tahun itu nanti akan ada program-program mutu untuk menilai perangkat lunak ini, caranya gimana dan lain-lain itu ada di unit SQA. Kemudian yang kedua bisa biasanya melaksanakan konsultasi dengan staf internal, terus para pakar eksternal juga itu biasanya gitu ya, yang nanti akan eh, saling bertukar pikiran lah atau melakukan brainstorming untuk masalah-masalah kualitas perangkat lunak ini. Ya walaupun memang tidak sangat intens terjadinya, tapi ini memang harus dilakukan. Jadi brainstorming itu sangat penting ya, agar memaksimalkan seluruh kemampuan dari orang-orang yang ada pada atau orang-orang yang terlibat lah ya dalam menjaga kualitas perangkat lunak ini. Karena memang SQA unit ini dia tidak hanya membahas tentang manusianya ya, tapi dia juga membahas tentang prosedur-prosedur yang nanti akan diterapkan dan dipatuhi bagi para orang-orang yang terlibat dalam penjaminan mutu. Lalu yang ketiga, SQA unit ini melaksanakan audit penjaminan mutu internal. Jadi melakukan audit. Nah, melakukan audit ini kebanyakan dieksekusi di menggunakan beberapa framework ya, salah satunya ada COBIT, ada ITIL dan lain-lain. Nah, itu dibahas di mata kuliah lain ya, yaitu audit sistem informasi biasanya, dan itu adanya di Prodi SI. Lalu SQ Unit dia menjadi pemimpin
dalam komite penjaminan mutu. Jadi ada top manajerial nih, ya, ada developer nih, ada software tester, ada siapa stakeholder, semuanya stakeholder, ada user misalnya. Nah, yang menjadi pemimpin komite dalam melaksanakan SQA itu adalah SQA unit ya, bukan top manajerial, bukan ya. Jadi tetap aja SQA unit ini adalah orang yang memiliki atau orang yang berperan lah gitu ya di dalam masalah kualitas. Terus SQA unit juga tugasnya yang terakhir adalah mendukung komponen-komponen penjaminan mutu yang ada di dalamnya. Misalnya ada pembaharuan itu juga didukung kan. Biasanya orang pakai ISO 9000 sekian gitu ya. Misalnya ada updatean baru dari ISO, diupdate lagi. Misalnya ada regulasi baru dari pemerintah untuk masalah kualitas perangkat lunak, maka aturannya diupdate, teknisnya diupdate, orang-orangnya pun akan diupdate gitu ya. Karena memang setiap orang dalam SQA unit ini harus memiliki kemampuan yang terupdate. Ya, kalau misalnya sekarang kita kenal arsitektur microservice misalnya, ada di apa dibangun menggunakan JavaScript, terus ada front end service dan lain-lain. Nah, software tester itu harus paham mengenai itu dan paham mengenai cara mengerjakannya. Lalu sekarang juga berkembang tuh banyak tuh perangkat lunak yang ada AI-nya. Jadi segalanya AI gitu ya. Ini pakai AI, itu pakai AI dan seterusnya. Maka nanti akan ada software tester yang juga harus paham mengenai masalah AI. Jadi dia tugasnya adalah memberikan dukungan untuk itu gitu ya dari sisi manusianya. Dan dari sisi aturan, dari sisi regulasi dan keterbaruan teknologi apapun itu juga menjadi bagian dari tugas dari unit SQA itu sendiri. Nah, lalu ada tiga komponen yang tidak kalah penting, yaitu ada SQA Trustees atau pengawas, lalu ada SQA Komite, dan ada forum. Gitu ya. Nah, pengawas SQA itu adalah anggota tim dari Development and Maintenance, di mana dia memang ditugaskan khusus untuk menilai kualitas perangkat lunak, dan waktunya memang dihabiskan buat itu. Jadi pengawas itu bukan dia ikut mendesain perangkat lunak, enggak ya. Dia ikut coding, enggak. Tapi dia memang kebanyakan mencurahkan waktunya untuk menilai suatu kualitas perangkat lunak. Secara teknis, misalnya dia pakai Macros Quality atau ISO, ya itu terserah. Ya. Itu tergantung dari SQA unitnya yang menentukan kebijakan-kebijakan dalam masalah teknis. Kemudian ada anggota komite SQA, merupakan anggota dari berbagai macam unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi bisa jadi anggota komitenya adalah project manager, ya software tester, programmer, sistem analis dan lain-lain itu semuanya. Dan mereka ditunjuknya secara ad hoc. Artinya misalnya programmer nih lagi bikin perangkat lunak dia kerja gitu ya. Kan kalau programmer itu kan waktunya banyak dihabiskan untuk mengcoding ya, untuk coding. Nah, bisa jadi akan diambil dari 10 programmer diambil 2 orang programmer untuk menjadi anggota komite SQA dan biasanya ditunjuk secara ad hoc. Ad hoc itu ya dalam jangka waktunya bisa panjang, bisa singkat ya, tergantung dari tugas yang diberikan padanya. Artinya programmer itu punya 2 job desk. Yang pertama dia sebagai programmer untuk coding, yang kedua dia sebagai anggota komite SQA. Tidak hanya programmer, sistem analis juga bisa gitu ya, menjadi anggota komite top manajerial bisa. Jadi masing-masing dari anggota-anggota yang ada pada software development lifecycle itu diambil, nanti akan menjadi satuan komite SQA. Itu anggota komitenya. Pemimpin komitenya tetap adalah SQA unit gitu ya. Jadi yang lain itu anggota SQA unit itu tetap jadi pemimpinnya. Kemudian ada forum SQA. Nah, forum ini terdiri dari para profesional, ya, praktisi, eksternal, dan lain-lain. Dan mereka akan berdiskusi untuk masalah kualitas perangkat lunak pada bagian development dan maintenance terhadap produk yang dibuat. Jadi ada forumnya, ya. Nah, dan di dalam forum itu ya bukan membahas masalah curhat atau masalah-masalah personal, tapi yang dibahas adalah masalah-masalah kualitas perangkat lunaknya. Misalnya nih software tester lagi ngecek nih aplikasinya. Oh ternyata ada bug, dia laporkan di forum. Ini ternyata terdapat bug.
Misalnya saat login di dua device gitu ya. Yang satu saya buka di handphone, lalu di handphone saya pilih untuk ganti password, tapi menu ganti passwordnya secara navigasi berbeda dengan apa yang ada di web, nah, misalnya gitu. Terus misalnya gini mau login, misalnya pas saya login di web itu bisa, lalu saya login juga di Android itu juga bisa. Lalu saya request ini apa perubahan password menggunakan token biasanya di Android. Otomatis kan passwordnya ganti ya. Nah, ternyata di webnya tidak terlogout otomatis, tapi tetap login gitu ya. Padahal passwordnya udah diganti. Nah, misalnya itu bug yang ditemukan. Itu dilaporkan biasanya di forum SQA, ya. Dan nanti akan dicari di mana kesalahannya, diperbaiki, lalu dinilai lagi oleh para profesional, praktisi dan lain-lain ini dan selesai masalahnya, gitu ya. Jadi lebih ke arah situ ya untuk forum SQA ini. Nah, di sini ada kontribusi dari pengawas SQA. Jadi pengawas itu jadi pengawas itu ada di SQA unit dan dia tugasnya untuk mengawasi gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang ada pada penjaminan kualitas perangkat lunak. Dan dia juga menjadi bagian penting lah ya dalam dalam satuan unit SQA ini. Nah, kontribusinya adalah yang pertama memecahkan masalah kualitas lokal oleh tim atau unit. Jadi banyak sih kalau udah ngomongin masalah FQA itu banyak masalah yang terjadi ya. Nah, kadang ada argumen yang tidak selesai-selesai antara programmer dengan software tester misalnya gitu ya. Kemudian ada kesalahpahaman misalnya ada antara software designer dengan programmer dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi penengah adalah pengawas gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah lokal itu tadi, masalah internal lah gitu ya. Lalu kontribusi berikutnya adalah pengawas itu mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan instruksi mutu. Kadang dalam melaksanakan tugasnya software tester bisa jadi berbuat agak sedikit curang gitu ya. Misalnya dia lagi banyak pekerjaan di luar saat dia bekerja sebagai software tester, ada beberapa tes yang dia tidak lakukan tapi dia bilang pas gitu ya, artinya lulus tes. Misalnya dia lagi nguji aplikasi sistem akademik, di situ ada tulisan diuji load balancingnya seperti apa terhadap server misalnya. Dia nggak nguji itu, tapi dia contreng aja lulus atau sesuai dengan yang diinginkan, padahal dia nggak nguji gitu ya. Nah, itu adalah penyimpangan dari interaksi prosedur dan interaksi mutu. Nah, ini juga banyak nih ditemukan dalam teman-teman yang kerja praktek ya. Ada pengujian terhadap fungsi-fungsi perangkat lunak, ya dikatakan bahwa perangkat lunaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, tapi pas diuji oleh dosen penguji ternyata enggak, gitu ya. Nah, itu adalah penyimpangan sebenarnya. Dan tugas daripada pengawas itu adalah mendeteksi itu. Kemudian kalau ada komponen SQA yang kurang atau yang salah diimplementasikan, ya itu nanti tugas dari pengawas itu untuk memperbaiki itu, gitu ya. Misalnya kesalahan dalam pemilihan case tool seperti yang kemarin ya, dalam membuat perangkat lunak atau kesalahan memilih case tools dalam menguji perangkat lunak itu juga bisa diajukan oleh pengawas untuk diganti. Dan yang terakhir melaporkan ke unit SQA tentang masalah kualitas di timnya atau unitnya. Nah, apapun masalah yang ada di suatu tim atau unit di dalam development dan maintenance gitu ya, itu bisa dilaporkan oleh pengawas ke unit SQA ya. Entah itu masalah apapun lah, masalah manusianya, masalah prosedur, masalah komponen-komponen yang digunakan, masalah case tools, dan lain-lain. Begitu ada perbaikan atau ada masalah, itu dilaporkan ke unit SQA. Nah, kalau komite itu biasanya, tadi kan komite kita ambil ya dari project manager misalnya diambil satu orang, ya koordinator satu orang, kemudian sistem analis diambil satu, programmer diambil dua misalnya gitu ya. Nah, dari komite itu tugas mereka itu adalah menyelesaikan masalah kualitas perangkat lunak. Tidak semua developer ya, tidak semua stakeholder yang dilibatkan, tapi perwakilan saja yang dilibatkan karena komite itu tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan
dengan tim yang sekecil-kecilnya sebenarnya itu gitu ya. Jadi tujuannya adalah pertama kali ya mencari solusi dari suatu perangkat lunak gitu ya. Dicari solusi kualitasnya tapi ya. Masalah-masalah kualitas yang pertama yang kita pernah bicarakan sebelumnya ya, misalnya menggunakan macOS ada availability, ada integrity dan lain-lain ya, masalah-masalah kualitas itu gitu ya yang dibicarakan atau yang diselesaikan oleh komite SQA ini. Lalu berikutnya pasti banyak feedback ya, banyak catatan dan lain-lain. Nah, itu nanti akan dianalisa oleh komite SQA. Ya, ada kegagalan misalnya, ada kesalahan dalam pelaksanaan prosedur penjaminan mutu misalnya gitu ya. Atau ada masalah anggaran yang kurang itu juga boleh dilaporkan. Ya, atau masalah sumber daya yang tidak memadai. Misalnya saya mau melakukan penetration test nih gitu ya. Saya mau bikin 5.000 virtual host misalnya. Tapi laptop saya nggak kuat gitu ya. Dan tidak ada laptop di kantor atau di organisasi ini yang kuat untuk bikin 5.000 virtual host. Padahal itu dibutuhkan untuk penetration testing misalnya. Nah, itu juga ya, itu masalah teknis banget. Itu biasanya ke masalah anggaran ya, dalam menganggarkan uang ya untuk membeli laptop atau komputer yang bisa menciptakan 5.000 host, virtual host. Nah, itu juga dilaporkan gitu ya di komite SQA ini gitu ya. Terus kalau ada prosedur yang kurang ya, ada usul, saran dan lain-lain itu biasanya dicatat yang mana yang baik dieksekusi, yang mana yang kurang baik ya ditinggalkan gitu ya. Dan kalau misalnya ada pelaksanaan-pelaksanaan yang mungkin bisa ada kecurangan di dalamnya, itu juga bisa dilaksanakan pencegahan. Kemudian yang berikutnya adalah komite itu juga bisa di awal menerapkan prosedur-prosedur apa yang akan kita pakai dalam menjaga kualitas ini. Teknis-teknis apa yang dipakai, standar apa yang kita akan pakai gitu ya. Atau ada materi yang lama atau ada standar yang lama kita bisa evaluasi nih gitu ya untuk perangkat lunak yang baru sehingga nanti perangkat lunak yang kita akan hasilkan ini itu makin berkualitas nantinya dan membuat user senang tentunya ya dan pembayaran lancar. Lalu bisa jadi komite ini mengusulkan beberapa pengembangan komponen SQE baru misalnya gitu ya. Dan bisa jadi perbaikan dari komponen yang ada. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada misalnya diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Itu adalah tugas dari komite ya. Baik seperti itu ya untuk secara umum tentang human resource di SQA unit ini. Jadi memang SQA unit ini ya sangat dibutuhkan apabila teman-teman nanti menciptakan suatu startup, membuat perusahaan IT sendiri. Jangan sampai nanti yang dicari hanyalah programmer saja, tapi buatlah unit SQA. Ya, bikin aja dulu kecil ya, sesuai dengan kapasitas produknya. Nanti makin besar produk ya makin besar juga unit SQA yang harus dibentuk. Baik, itu saja dari saya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.